Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita kembali di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Untuk pertemuan kali ini, saya yang masuk diminta oleh Cik Yam untuk menggantikan beliau. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, kita tolong dulu mahasiswa salah seorang untuk pimpin doa sebelum kita mulai perkuliahannya. Silakan, siapa yang mau pimpin doa? Saya Mener. Nah, Akbar, silakan Akbar. Teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada sore hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Makasih Akbar ya. Oke, kita langsung ya masuk ke pertemuan kali ini itu tentang hadis sebagai sumber ajaran Islam. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya saya review dulu pembelajaran sebelumnya. Ini untuk brainstorming, untuk mengingat kembali juga ini materi sebelumnya, sehingga tidak lupa masuk materi baru, tapi materi lama kita bisa ingat. Coba siapa yang masih boleh ingat materi yang kemarin, yang sebelum yang ini? Apa kemarin? Tentang Al-Quran sumber ajaran Islam atau yang mana itu buat materinya? Anissa. Itu yang kemarin materinya apa? Anissa boleh aktifkan mikrofon. Yang tentang Al-Quran, yang sumber ajaran Islam. Nah, kira-kira apa yang masih diingat dari materi tersebut, Anissa? Kemujizatan Al-Quran, ada kisah Nabi juga di situ. Pengertian hadis selain Al-Quran, dari hadis juga. Yang utama berarti? Yang utama Al-Quran. Oke. Masa-masa belum ada gadget, apalagi kalau di kampung-kampung ya, kita kalau untuk soal baca Al-Quran itu kita sering disuruh orang tua ke surau ya. Surau atau masjid. Itu lebih kental agak ininya, proses pembelajaran kita di zaman itu. Nah, kalau sekarang saya tidak tahu ini, kalau saya pikir kalau mahasiswa zaman sekarang, apalagi sudah banyak teknologi ya, banyak aplikasi, nah itu jadi tantangan tersendiri lagi untuk mempelajari Al-Quran itu. Syukur kalau sudah mau baca saja, syukur. Ya, apalagi kalau mau baca artinya. Karena kan kalau kita kembali tadi Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, berarti memang Islam ini kita pahami dari Al-Quran itu. Nah, tentu kita tidak bisa pahami kalau cuma baca bahasa Arab kan. Nah, jadi kita harus baca tafsirnya. Nanti materinya yang pertama tentang pengertian, kemudian sejarah, kualifikasi hadis, perbedaan Al-Quran dan hadis, dan yang terakhir nanti fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, namun saya pikir sedikit banyak mahasiswa pasti tahu tentang hadis ini. Meskipun mungkin kita tidak terlampau dalam ini ya mengetahuinya, apakah itu tentang kodifikasi dan lain-lain ini. Kalau menurut saya minimal mahasiswa mungkin secara praktis bisa menggunakannya ya. Misalnya kalau ada kejadian, nah ini hadisnya ini firman Tuhan Allahnya ini. Nah biasanya kan begitu. Apalagi kalau dalam perdebatan itu ya tentang itilaf, ya itu banyak orang berdebat itu menggunakan Al-Quran dan hadis ini. Nah, biasanya begitu ya. Oke, kita masuk ke yang pengertian hadis. Nah, kira-kira saya mau tanya dulu, secara umum yang selama ini dipahami oleh kita atau mahasiswa, hadis itu apa kira-kira? Selain yang ada di pengertian ini, apa yang terlintas di pikiran kita ketika kita mendengar kata hadis? Hadis ini apa ya? Nah, begitu. Coba
Siapa yang boleh bantu kasih pendapat ini? Nah, jadi saya tunjuk Jo. Coba Akbar. So, menurut saya Ya. hadis itu sumber ajaran bagi seluruh umat muslim di dunia selain Al-Quran. Ya. Berarti hadis itu dari perkataan Nabi, itu satu dulu. Apa lagi? Coba yang lain. Anissa, coba mungkin boleh kasih pendapat. Itu perkataan Nabi yang Ya. boleh jadi sumber ajaran orang Setelah ini orang Tegar. selain Al-Quran. Ya, perkataan Nabi, lalu apa lagi? Apakah cuma kata-kata Nabi atau ada yang lain di hadis itu? Ada rupa berita apa begitu yang Nabi sampaikan for orang. Oke. Nanti kita lebih lanjut ke sana ya. Jadi hadis ini banyak macamnya. Coba, ya Nindi, ya itu ya. Siapa tadi? Yang saya setelah ini tadi Tegar ya. Coba Tegar. Saya tahu Tegar hadis itu apa? Kalau menurut Tamer itu hadis itu ya itu kata-kata Nabi yang disusun para ulama-ulama atau pendiri Islam begitu Mer. Oh iya, oke. Oke, minimal itu ya. Ini tahu bahwa hadis itu adalah perkataan Nabi. Nah, jadi bukan cuma kata-kata Nabi ya, nanti kita pelajari lebih lanjut karena ada nanti di slide-slide berikut. Nah, kalau berdasarkan buku ya, berdasarkan buku atau referensi buku itu, nah, secara etimologis hadis diartikan baru atau kabar ya. Nah, sedangkan sunnah, kita juga sering ya bilang bahwa hadis itu adalah sunnah begitu, atau sunnah Nabi begitu ya, hadis Nabi. Sering kita samakan. Sedangkan sunnah itu jalan, peraturan, atau cara tindakan atau sikap hidup. Nah, kalau dia sunnah Nabi, berarti dia adalah jalan, arah, peraturan, atau cara tindakan atau sikap hidup Nabi. Kan sudah ada yang bilang bahwa hadis itu adalah perkataan. Nah, ini segala apa yang diucapkan oleh Nabi, nah, berarti itu hadis. Perkataannya, kemudian perbuatan seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kita berpedoman kepada segala sesuatu yang dilakukan atau dibuat oleh Nabi. Makanya Ngoni bisa lihat sekarang ada orang yang pakai, kalau yang laki-laki itu pakai ini ya, apa istilahnya, celana yang di atas mata kaki kan, nah, celana jingkrang. Nah, kemudian apa lagi, misalnya yang pakai ini di kepala, kemudian pakaiannya, kemudian jenggot, nah ya, nah itu karena orang ingin sekali mirip ya atau mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi memanjangkan jenggot, makanya yang pria-pria juga berusaha untuk memanjangkan jenggot. Begitu juga dalam segi pakaian. Nah, sebisa mungkin setiap Muslim itu ya, yang laki-laki itu berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya bisa mirip dengan Nabi itu dalam segi perbuatan ya. Oke, kemudian ketetapan atau takririyah. Nah, ini yang saya contohkan tadi. Ya, misalnya di sini dikatakan ketika para sahabat di hadapan Nabi, ya, kemudian Nabi mengetahui, membenarkan atau tidak melarang sesuatu, seperti pada suatu jamuan ya dihidangkan masakan daging biawak. Nabi tidak memakannya, namun para sahabat memakannya. Beliau diam, berarti itu diboleh. Mulai dari zaman Nabi Muhammad ya, ini hadis dicatat oleh para sahabat. Namun tidak seluruhnya, karena Nabi takut tercampur dengan Al-Quran. Kan di zaman sahabat juga Al-Quran itu kan dicatat, apakah itu di pelepah kurma dan lain sebagainya. Jadi di zaman itu belum tercatat semua hadis.
Kemudian di zaman Khalifah Abu Bakar, nah, ini masih hati-hati ya dalam menulis hadis ini. Kemudian di zaman Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz ya. Nah, ini beliau yang menyuruh mencatat ini sebagai gubernur pada waktu itu. Minimal ini untuk pengetahuan saja. Kalau ada ujian, nah, misalnya sebutkan 5 kitab hadis. Nah, ini bisa jawab yang ini. 5 dari yang ini. Yang Muslim, Bukhari, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Hadis itu bisa digolongkan kualifikasi atau penggolongan lah istilahnya. Kalau dari segi bentuknya ini ada kauli, ini perkataan. Ya, kalau semua yang menyangkut perkataan disebut hadis kauli. Perbuatan itu fi'li, takriri itu yang tadi yang Nabi menyaksikan, yang sesuai persetujuan Nabi itu takriri namanya. Nah, ini banyak lagi, ada yang disebut dengan mutawatir, masyhur, ahad, ya. Kalau hadis yang diterima disebut makbul, hadis yang ditolak disebut mardud, ya. Ya. Ini kalau sahih itu juga bisa dikatakan yang hafalannya sangat bagus ya. Misalnya, apakah hadis riwayat Muslim itu bisa disebut sahih? Apakah HR Muslim itu hafalannya bagus? Kalau periwayatnya pelupa, misalnya periwayatnya saya ini pelupa, ya bisa jadi hadis yang saya sampaikan, riwayatkan itu lemah dia, karena saya pelupa orangnya. Kalau ingatannya kuat, misalnya seperti Lira Karina ini, ingatannya kuat, kemudian disampaikan riwayat-riwayat hadis, nah, bisa jadi dia pada tahap sahih. Jadi dilihat orang yang meriwayatkannya itu, apakah dia sahih, hasan, dhaif, atau maudhu. Ya, maudhu ini hadis palsu ya. Banyak dulu ya yang mengatakan saya Nabi setelah Nabi Muhammad. Ada dulu kasus-kasus di Indonesia. Itu banyak yang meriwayatkan hadis palsu. Nah, ini perbedaan Al-Quran dan hadis itu, kalau Al-Quran itu mutlak dia. Kalau kata Al-Quran boleh, boleh dia. Haram kata Al-Quran, haram dia. Nah, makanya kemarin ada kejadian, ada yang bilang musik itu haram. Di Al-Quran tidak ada yang bilang musik itu haram. Sehingga masih mungkin untuk diperdebatkan apakah yang haram yang bagaimana, musik yang bagaimana yang haram itu. Apakah semua musik? Apakah musik kasidah itu haram? Apakah musik nasyid itu haram? Apakah benar semua yang disebut musik itu haram? Nah, Al-Quran tidak ada yang ayat dalam Al-Quran itu yang mengatakan mutlak ya, misalnya musik secara keseluruhan adalah haram, tidak ada. Tetapi yang ada itu ketika musik dikaitkan dengan khamar, kemudian mabuk ya, kemudian dari mabuk itu akan jatuh lagi ke banyak hal itu, membunuh, maksiat dan lain-lain. Nah, jadi begitu. Kalau yang sumbernya Al-Quran itu mutlak, kita tidak bisa lagi diperdebatkan. Kalau hadis ini masih bisa lah ya diperdebatkan. Tinggal kita lihat lagi yang tadi itu, apakah dia hadisnya sahih atau tidak, atau bahkan bisa jadi palsu. Maka di sanalah peran ulama kita ya. Di sanalah peran kalau di Indonesia disebut MUI ya, untuk menjadi penengah ya. Karena waktu kita sudah tinggal 1 menit, Ngoni silakan baca 2 slide ini, pahami sendiri. Nanti kalau ada yang tidak paham, silahkan hubungi saya ya. Nah, itu saja saya pikir untuk pertemuan kali ini. Kalau Ngoni ada pertanyaan, silahkan WA saya ya. Nanti insya Allah saya akan coba jawab. Kalau saya tidak bisa, saya akan coba juga berguru nanti kepada yang lain untuk menjawab itu ya. Jadi terima kasih untuk yang hadir pada pertemuan ini. Absensinya sudah saya ambil. Nanti saya upload ke Google Classroom. Mohon maaf ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi edukasi.